Pernahkah kalian mendengar tentang kain kafan hitam? Bukan kain kafan biasa, tapi yang membawa kutukan bagi siapapun yang menyentuhnya. Malam ini, kita akan mengungkap kisah tragis di balik kain kafan hitam yang menghantui sebuah desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita mulai cerita ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan share video ini agar teman-teman kalian juga bisa merasakan ketegangan kisah kali ini. Di sebuah desa terpencil bernama Citra Jaya, terdapat sebuah makam tua yang tidak pernah disentuh oleh siapapun. Makam itu berada di ujung desa, diapit oleh hutan lebat yang gelap dan selalu terasa dingin, bahkan saat siang hari. Tidak ada satupun warga desa yang berani melewati makam itu, apalagi saat matahari mulai terbenam. Orang-orang percaya bahwa makam itu menyimpan kutukan yang telah menghantui desa selama bertahun-tahun. Di sana, terbaring seorang wanita yang dikubur dengan cara yang tidak biasa, tidak menggunakan kain kafan putih sebagaimana layaknya orang yang meninggal, melainkan dibungkus dengan kain kafan hitam. Sebuah tanda bahwa kematiannya bukanlah kematian yang damai. Banyak cerita yang beredar di kalangan warga tentang siapa wanita itu dan bagaimana ia berakhir dalam keadaan mengenaskan. Sebagian besar orang tua di desa hanya berbisik jika ditanya, seolah-olah menyebut namanya saja sudah bisa mendatangkan malapetaka. Namun, anak-anak muda yang penuh rasa penasaran tetap berusaha menggali cerita dari para tetua. Dari berbagai kisah yang mereka dengar, ada satu cerita yang paling sering diceritakan, meskipun dengan nada pelan dan penuh kewaspadaan. Wanita itu bernama Sari, seorang gadis desa yang dikenal cantik jelita. Ia memiliki kulit seputih pualam, rambut panjang yang hitam berkilau, dan sorot mata yang bisa membuat siapapun terpesona. Namun, kecantikannya yang luar biasa itu justru menjadi awal dari penderitaan yang tak pernah ia bayangkan. Sari bukan hanya cantik, tetapi juga baik hati. Ia selalu membantu siapapun yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan. Setiap pagi, ia berjalan ke sumur desa untuk mengambil air dan selalu tersenyum kepada siapapun yang ditemuinya. Para lelaki di desa mengaguminya, sementara para wanita mulai merasa cemburu. Pada awalnya, kecemburuan itu hanya berupa bisikan-bisikan kecil di belakangnya, tetapi lama-kelamaan berubah menjadi fitnah yang kejam. Ada seorang wanita bernama Embok Ranti, istri dari salah satu saudagar kaya di desa, yang merasa suaminya terlalu sering menyebut-nyebut nama Sari. Embok Ranti yang dipenuhi rasa iri mulai menyebarkan rumor bahwa Sari menggunakan ilmu hitam untuk memikat para lelaki desa. Perempuan itu bukan manusia biasa, seru Embok Ranti pada suatu hari saat para wanita desa berkumpul di rumahnya. Lihat saja, suamiku yang sudah tua pun masih saja memujinya. Ini tidak masuk akal. Dia pasti menggunakan sihir untuk membuat semua lelaki tergila-gila padanya. Ucapannya yang penuh amarah langsung menyulut ketakutan dan kebencian di hati para wanita lainnya. Apa kau yakin, Embok? Tanya salah satu wanita dengan ragu. Sari selama ini selalu bersikap baik pada kita. Tidak ada wanita sebaik itu, potong Embok Ranti dengan kasar. Kalau kau tidak percaya, coba perhatikan. Tidak ada satupun pria yang tidak tertarik padanya. Itu bukan hal yang wajar. Sejak hari itu, fitnah tentang Sari mulai menyebar. Orang-orang yang awalnya ramah mulai menjauh darinya. Ibu-ibu melarang anak-anak mereka untuk berbicara dengannya, dan para lelaki yang dulu selalu menyapa kini menundukkan kepala saat melewatinya. Namun, puncaknya terjadi pada malam ketika seseorang menemukan seekor ayam mati di depan rumahnya dengan darah yang masih segar menggenang di tanah. Ini bukti bahwa dia penyihir, teriak seorang warga yang membawa ayam itu ke tengah lapangan desa. Tidak ada yang pernah melihatnya berbuat jahat, tetapi itu karena dia menggunakan ilmu hitam untuk menyembunyikan perbuatannya. Malam itu juga, tanpa diberi kesempatan untuk membela diri, Sari ditangkap dan diseret ke hutan. Beberapa lelaki yang termakan fitnah itu mengikat tangannya, sementara para wanita desa hanya menonton dengan ekspresi puas di wajah mereka. Tidak ada seorang pun yang membela gadis malang itu. Tidak ada seorang pun yang mempertanyakan apakah semua tuduhan itu benar atau hanya kebohongan belaka. Ampuni aku tidak melakukan apa-apa. Suara Sari bergetar, air mata mengalir deras di pipinya. Namun, tidak ada satupun yang peduli. Tidak ada yang mendengarkan.
Tidak ada yang ingin mendengarkan. Dan malam itu, di bawah rembulan yang bersinar pucat, Sari menemui ajalnya dengan cara yang paling kejam. Tubuhnya dicambuk hingga luka-luka, dan setelah ia tak lagi bisa melawan, lehernya dicekik hingga napasnya terhenti. Setelah memastikan bahwa ia benar-benar mati, orang-orang yang telah menghabisi nyawanya membungkus tubuhnya dengan kain kafan hitam, sebuah simbol bahwa ia bukan orang suci, melainkan seseorang yang harus dilupakan. Mereka menggali lubang dangkal di hutan dan menguburkannya di sana tanpa doa, tanpa belas kasihan. Namun, yang tidak mereka sadari adalah kematian tidak selalu berarti akhir. Terkadang, itu justru menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Malam setelah kematian Sari, Desa Citrajaya diliputi keheningan yang mencekam. Angin berhembus lebih dingin dari biasanya, membuat pepohonan bergetar seakan-akan berbisik satu sama lain. Bulan yang seharusnya bersinar terang tertutup kabut tipis, memberikan suasana kelam yang tidak biasa. Di rumah masing-masing, warga desa mencoba untuk tidur dengan tenang, meyakinkan diri bahwa mereka telah melakukan hal yang benar. Bahwa mereka telah membebaskan desa dari seorang penyihir. Namun, ketika lonceng ayam jantan seharusnya berkokok menandakan fajar tiba, suasana desa justru dipenuhi dengan suara jeritan. Seorang warga, Pak Surya, ditemukan tewas di depan rumahnya. Wajahnya membiru, matanya melotot ketakutan, dan tangannya mencengkeram sesuatu, sehelai kain hitam yang robek. Warga berkerumun di sekitar jasadnya, saling memandang dengan tatapan ngeri. Ini pasti kebetulan, bisik seseorang, meskipun suara getarannya mengkhianati ketidakpercayaan dirinya. Tapi kebetulan tidak terjadi dua kali. Keesokan harinya, korban berikutnya ditemukan. Kali ini seorang wanita, Embok Tarmi, yang sebelumnya ikut menuduh Sari sebagai penyihir. Ia ditemukan di dalam rumahnya, duduk kaku dengan wajah yang sama pucat dan ketakutan seperti Pak Surya. Tidak ada tanda-tanda kekerasan, namun ada sesuatu yang membuat bulu kuduk siapapun yang melihatnya berdiri. Di dada Embok Tarmi, tergeletak sepotong kain kafan hitam yang tampak lebih besar dari yang ditemukan sebelumnya. Ini tidak mungkin, gumam seorang warga. Tidak ada yang masuk ke rumahnya semalam. Desa mulai berbisik, ketakutan mulai menguasai hati mereka. Bisikan tentang arwah gentayangan mulai menggema di sudut-sudut rumah. Mungkinkah Sari telah kembali? Jika benar, mengapa hanya mereka yang ikut menuduhnya yang menjadi korban? Pada malam ketiga, ketakutan di desa berubah menjadi kepanikan. Kali ini, korban tidak ditemukan di dalam rumahnya, tetapi menghilang begitu saja. Warga mencari ke seluruh penjuru desa, hingga akhirnya menemukan jejak kaki yang menuju ke hutan, tepat ke arah makam tempat Sari dikuburkan. Saat mereka mengikuti jejak itu dengan obor yang bergetar di tangan, jantung mereka serasa berhenti. Di sana, tepat di atas tanah makam, tergeletak kain kafan hitam yang lebih besar dan lebih gelap dari sebelumnya. Tapi yang lebih mengerikan, tanah makam itu tampak bergeser, seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di bawahnya. Kita harus pergi dari sini, desis salah satu warga, suaranya nyaris tak terdengar di antara desir angin malam yang mencekam. Tidak ada yang berani menggali. Tidak ada yang berani memastikan apakah tubuh Sari masih ada di sana. Hari-hari berikutnya, Desa Citrajaya berubah. Tidak ada lagi suara tawa anak-anak yang bermain di siang hari, tidak ada lagi suara ibu-ibu yang mengobrol di sumur desa. Semua orang berjalan dengan kepala tertunduk, berusaha menghindari pembicaraan tentang kejadian itu. Mereka yang dulu dengan lantang menuduh Sari kini hidup dalam ketakutan. Embok Peranti, orang yang pertama kali menyebarkan fitnah tentang Sari, tidak lagi keluar rumah. Setiap malam, para tetangganya bisa mendengar isak tangisnya. Aku tidak ingin mati, aku tidak ingin mati, namun, doa dan penyesalan tampaknya sudah terlambat. Pada malam keempat, suara ketukan terdengar dari pintu rumah Embok Peranti. Tok, tok, tok. Tangannya gemetar saat hendak membuka pintu. Namun, sebelum ia bisa menyentuh pegangan pintu, suara lain terdengar. Suara lirih seorang wanita yang terasa begitu dekat. Kau mengambil hidupku, sekarang aku akan mengambil milikmu. Embok Ranti menjerit, namun suaranya hanya bertahan sekejap. Keesokan harinya, rumahnya kosong. Tidak ada tanda-tanda perlawanan, tidak ada tanda-tanda kepergiannya.
Satu-satunya yang tersisa hanyalah kain kafan hitam yang tergantung di dinding rumahnya, berayun perlahan seiring angin yang berhembus pelan. Sejak saat itu, tidak ada satupun warga desa yang berani menyebut nama Sari lagi. Namun, mereka tahu, kutukan itu belum berakhir. Kain kafan hitam itu masih ada, dan selama kain itu tetap ada, dendam yang tertanam tidak akan pernah padam. Malam-malam di desa Citrajaya tak lagi sama sejak Embok Ranti menghilang. Warga yang tersisa hidup dalam ketakutan yang terus membayangi mereka. Tidak ada yang tahu siapa yang akan menjadi korban berikutnya. Mereka yang pernah ikut menghakimi Sarikini mengurung diri di dalam rumah saat malam tiba, menyalakan lilin dan membacakan doa-doa dengan harapan bisa terhindar dari kutukan yang telah merenggut nyawa beberapa orang sebelumnya. Namun, harapan itu terasa sia-sia ketika suara ketukan kembali terdengar di rumah seorang lelaki tua bernama Pak Rahmat. Tok, tok, tok. Suara itu pelan, tetapi menggema di keheningan malam, membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya berdiri. Pak Rahmat berusaha mengabaikannya, tetapi suara itu terus berulang. Tok, tok, tok. Kali ini lebih keras, lebih memaksa. Dengan tangan gemetar, ia melirik ke jendela. Bayangan seorang wanita berdiri di luar, tubuhnya tertutup kain kafan hitam yang berkibar pelan tertiup angin. Wajahnya tertutup rambut panjang, tetapi sorot matanya yang kosong terlihat jelas menatapnya. Pak Rahmat menghambur ke belakang rumah, mencari jalan keluar, tetapi langkahnya terhenti ketika suara itu terdengar lagi, bukan dari pintu, melainkan dari dalam rumahnya. Kau mengambil hidupku. Suara itu begitu dekat, seperti berbisik tepat di belakang telinganya. Jantung Pak Rahmat hampir berhenti berdetak. Ia berusaha berteriak, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Tiba-tiba, suhu ruangan menurun drastis, napasnya menjadi berat, dan sebuah tangan dingin menyentuh bahunya. Pak Rahmat menoleh, dan yang ia lihat hanyalah kegelapan yang begitu pekat, seolah-olah cahaya dalam rumahnya telah ditelan sesuatu yang tidak terlihat. Dalam sekejap, tubuhnya melemas dan kesadarannya menghilang. Keesokan paginya, warga menemukan rumah Pak Rahmat dalam keadaan kosong, persis seperti rumah Embok Ranti sebelumnya. Tidak ada jejak perlawanan. Tidak ada barang yang hilang, hanya selembar kain kafan hitam yang tergeletak di lantai dengan noda merah samar di salah satu ujungnya. Hari demi hari berlalu, tetapi ketakutan di desa semakin menjadi-jadi. Orang-orang mulai pergi meninggalkan desa, mengungsi ke tempat lain demi menghindari kematian misterius yang terus menghantui mereka. Namun, tidak semua orang bisa melarikan diri. Ada yang terjebak karena tidak memiliki tempat tujuan, ada pula yang merasa masih bisa bertahan dengan memperbanyak ibadah dan meminta perlindungan kepada Tuhan. Salah satu dari mereka adalah seorang pemuda bernama Rian. Tidak seperti kebanyakan warga desa yang sudah dipenuhi rasa takut, Rian adalah orang yang tidak mudah percaya pada tahayul. Semua ini pasti ada penjelasan logisnya, katanya kepada teman-temannya yang tersisa. Tidak mungkin arwah bisa membalas dendam seperti ini. Namun, meskipun berusaha menyangkal, dalam hatinya ada sedikit keraguan. Mungkinkah benar ada sesuatu yang mengintai di balik kegelapan? Untuk membuktikan keyakinannya, Rian memutuskan untuk pergi ke makam Sari pada malam hari. Beberapa warga mencoba mencegahnya, tetapi pemuda itu tetap bersikeras. Kalau memang ada hantu, biar aku yang membuktikannya, katanya dengan penuh percaya diri. Malam itu, dengan berbekal senter dan sebilah pisau kecil sebagai perlindungan, Rian melangkah ke arah hutan tempat makam itu berada. Angin malam terasa lebih dingin dari biasanya, membuat dedaunan berbisik lirih di sekelilingnya. Langkahnya terhenti ketika melihat sesuatu di tanah dekat makam, selembar kain hitam yang tampak lebih besar dari sebelumnya. Saat ia membungkuk untuk melihat lebih jelas, tiba-tiba terdengar suara bisikan di telinganya. Kembalikan kehormatanku, Rian merinding. Ia menoleh ke sekeliling, tetapi tidak ada siapapun di sana. Namun, saat ia menyorotkan senternya ke makam, matanya membelalak. Tanah makam itu tampak tidak rata, seperti baru saja digali kembali. Jantungnya berdegup kencang. Apakah ada seseorang yang telah menggali makam ini? Atau sesuatu telah keluar dari dalamnya? Sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, angin bertiup kencang, membuat dedaunan kering beterbangan di sekelilingnya. Suara gemuruh terdengar dari bawah tanah,
seperti sesuatu yang bergerak perlahan di bawah permukaan. Dengan napas tersengal, Rian mundur beberapa langkah, tetapi sesuatu menarik perhatiannya. Di antara gundukan tanah yang berantakan, terlihat sepasang mata yang terbuka, menatapnya dalam kegelapan. Rian berdiri membeku. Napasnya tercekat saat matanya terpaku pada sepasang mata yang terbuka di antara gundukan tanah makam Sari. Mata itu tampak kosong, seperti tidak memiliki jiwa, tetapi ada sesuatu di dalamnya yang membuat darahnya berdesir, dendam yang pekat. Angin malam bertiup semakin kencang, membawa serta bisikan lirih yang terdengar dari segala arah. Kembalikan, kehormatanku, suara itu berulang-ulang, seakan menggema di dalam kepalanya. Rian mundur perlahan, kakinya hampir tersandung akar pohon di belakangnya. Namun, sebelum ia bisa bergerak lebih jauh, tanah di depan makam tiba-tiba berguncang hebat. Seolah-olah sesuatu di bawah sana berusaha keluar dari kuburnya. Dengan tangan gemetar, Rian mencoba menyalakan kembali senternya yang sempat mati, tetapi cahaya itu berkedip-kedip, seakan menolak untuk memberikan kejelasan dalam kegelapan yang melingkupinya. Dari dalam tanah yang bergeser, sebuah tangan pucat tiba-tiba muncul, mencengkeram udara dengan jemari panjang yang kaku. Kuku-kuku hitamnya terlihat seperti telah membusuk, tetapi kekuatan yang dimilikinya cukup untuk merobek tanah dengan mudah. Rian ingin berteriak, ingin berlari sejauh mungkin, tetapi tubuhnya terasa berat. Kakinya seperti tertanam ke tanah, seakan ada sesuatu yang menahannya untuk pergi. Ini tidak nyata, gumamnya, berusaha meyakinkan diri bahwa semua ini hanyalah ilusi. Namun, saat tangan itu bergerak lebih jauh keluar, memperlihatkan lengan dan kemudian wajah yang tertutup rambut basah dan berantakan, ia tahu bahwa ini bukanlah mimpi. Sosok itu mengangkat kepalanya perlahan, dan di bawah sinar bulan yang pucat, Rian melihat wajahnya, wajah seorang wanita muda dengan kulit yang tampak mengelupas, bibir membiru, dan mata yang tidak berkedip menatapnya tajam. Kembalikan, kehormatanku, suara itu terdengar lagi, tetapi kali ini berasal langsung dari mulut sosok yang kini telah keluar sepenuhnya dari makamnya. Rian mundur dengan napas tersengal, tetapi sebelum ia bisa melarikan diri, kain kafan hitam yang melilit tubuh sosok itu tiba-tiba melayang ke arahnya. Kain itu bergerak seperti memiliki nyawa sendiri, melilit tubuhnya dengan cepat, membuatnya kesulitan bernapas. Tunggu, aku tidak bersalah. Aku bahkan tidak mengenalmu, teriaknya, berusaha melepaskan kain yang semakin erat. Itulah kisah tragis di balik kutukan kain kafan hitam. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian percaya dengan kutukan semacam ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar cerita-cerita horor lainnya bisa terus hadir di channel ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.